Halo teman-teman, Shalom. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang pelajaran agama Katolik yang bertemakan pribadi. Kami beranggotakan yang pertama Agnes Valencia dan Monica Chandrafin. Mari kita membahas tentang kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis. Kompetensi dasar. Pertama, mensyukuri pertumbuhan dan perkembangan diri sebagai anugerah Allah. Kedua, bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan diri. Ketiga, mengenal pertumbuhan dan perkembangan diri sebagai anugerah Allah. Keempat, mendaraskan doa syukur atas kemampuan diri yang dianugerahkan Tuhan. Indikator. Yang pertama, membandingkan keadaan dirinya sebelum bersekolah dengan keadaannya saat kini. Kedua, menjelaskan bahwa kemampuan untuk tumbuh dan berkembang adalah anugerah Tuhan yang harus dikembangkan dengan rasa tanggung jawab. Ketiga, mengucapkan doa syukur atas pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai anugerah Tuhan. Bahan kajian. Yang pertama, perbedaan-perbedaan keadaan diri anak sebelum bersekolah dengan keadaannya saat kini. Kedua, Tuhan memberi manusia anugerah untuk bertumbuh dan berkembang. Ketiga, doa syukur atas anugerah Tuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan diri. Nah, untuk metode itu sendiri, pengamatan gambar, bercerita, tanya jawab, dan penugasan. Sumber belajar dari Komkat KWI 2010, Menjadi Sahabat Yesus, Pendidikan Agama Katolik untuk SD kelas 3 Yogyakarta Kanisius, dan pengalaman peserta didik dan guru. Marilah kita berdoa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena diberi anugerah untuk bertumbuh dan berkembang. Bimbinglah kami untuk menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, dan berbakti kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya dapat kita lanjutkan dengan bernyanyi, yaitu Yesus pokok dan kita caranya. Selanjutnya, marilah kita lihat gambar di samping. Ketika masih bayi, kemampuan kita masih sangat terbatas. Kita belum mampu berjalan, apalagi berlari. Kemampuan berbicara kita pun masih sangat terbatas. Namun, keadaannya berubah seiring dengan bertambahnya usia kita. Kemampuan kita bertambah dari hari ke hari. Banyak hal yang mampu kita lakukan sendiri, seperti keadaan kita sekarang ini. Selanjutnya, pendalaman. Pertama, ceritakan kemampuan apa saja yang dapat kamu lakukan sebelum bersekolah dan kemampuan apa saja yang dapat kamu lakukan saat ini. Menurut saya, kemampuan sebelum saya bersekolah dan kemampuan saat saya bersekolah. Yang pertama, sebelum saya bersekolah, saya belum bisa menulis,
membaca, dan memiliki banyak teman. Tetapi setelah saya bersekolah, saya dapat menulis, membaca, dan memiliki banyak teman. Kedua, ceritakan apa yang kamu lakukan sehingga dirimu bertumbuh sehat dan bisa melakukan berbagai kemampuan. Hal yang bisa saya lakukan sehingga diri saya bertumbuh sehat dan bisa melakukan berbagai kemampuan yaitu saya bertumbuh sehat karena orang tua saya memasak masakan yang bergizi sehingga saya bertumbuh sehat. Dan ketika saya sudah sekolah, saya memiliki beberapa kemampuan yang sebelumnya belum saya miliki. Contohnya, saya dapat melakukan pekerjaan sekolah dengan baik, mendapatkan nilai yang baik. Yang ketiga, ceritakan siapa sajakah orang yang berjasa membantumu untuk bertumbuh dan berkembang. Untuk orang-orang yang berjasa membantu saya untuk bertumbuh dan berkembang, yaitu yang pertama ialah orang tua saya, ayah dan ibu, dan saudara saya, dan guru saya di sekolah, sehingga saya bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Keempat, bagaimana sikapmu yang baik untuk menghargai jasa mereka? Adapun sikap saya untuk menghargai jasa mereka, yaitu untuk kedua orang tua saya dan guru yang telah mengajar saya akan belajar dengan baik sehingga saya nanti akan mendapatkan nilai yang baik dan membuat kedua orang tua dan guru bangga terhadap saya. Ketiga, peneguhan. Nah, murid-murid, tubuh kita akan terus bertambah besar hingga menjadi dewasa. Kita harus makan dan istirahat yang cukup agar tubuh bertumbuh sehat dan kuat. Pikiran dan perasaan kita juga akan terus berkembang menjadi cerdas dan bijaksana. Orang tua, guru, dan para pendidik lainnya senantiasa membantu kita untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu, teruslah belajar dan berlatih dengan tekun. Ikutilah nasihat orang tua, guru, dan para pendidik dengan taat dan penuh semangat. 4. Penugasan. Nah, di sini guru dapat mengajak peserta didik untuk mewarnai gambar. Kemudian, murid memberi judul gambar dan menuliskan pesannya. Kelima, yaitu peneguhan. Ada bermacam-macam pelajaran yang harus kita pelajari. Ada pelajaran yang mudah, tetapi ada juga yang sulit. Semua pelajaran itu penting. Kita harus mempelajarinya dengan sepenuh hati. Belajarlah dengan gembira dan berusahalah untuk pandai dalam semua pelajaran. Di sini, guru dapat mengajak siswa untuk menggali pengalaman kitab suci. Yang pertama, pengamatan. Guru mengajak peserta didik mengamati gambar Yesus dan seorang anak dengan rasa kagum. Setelah itu, membacakan ayat kitab suci, yaitu Yesus bertambah besar. Diambil dari Lukas bab 2 ayat 39 sampai dengan 40. Setelah Yesus dipersembahkan dalam bait Allah oleh orang tuanya, mereka kembali ke rumahnya di Nazaret. Yesus bertambah besar dan kuat. Ia bijaksana sekali. Kasih karunia Allah ada padanya. Nah, sebagai manusia, Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Ia dibesarkan di dalam satu keluarga. Orang tuanya merawat,
dan mendidik Yesus dengan sepenuh hati. Yesus dan kita semua diberi anugerah oleh Allah Bapa di surga untuk bertumbuh dan berkembang, menjadi manusia sehat, kuat, cerdas, dan bijaksana. 2. Pendalaman. Yang pertama, selain tubuhnya bertambah besar, apalagi perkembangan yang dialami Yesus. Selain Yesus bertambah besar, hal yang dialami oleh Yesus yaitu Yesus menjadi orang yang dewasa dan bijaksana. Kedua, siapa sajakah orang yang membantu Yesus untuk bertumbuh dan berkembang? Menurut saya, orang yang membantu Yesus untuk bertumbuh dan berkembang itu ialah kedua orang tuanya. Yang ketiga, apa saja yang ingin kamu lakukan supaya menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus? Yang akan saya lakukan agar saya menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus yaitu saya akan makan makanan yang sehat, belajar dengan baik, dan mengasihi sesama. Keempat, pernahkah kamu mengucap syukur pada Tuhan yang telah memberimu anugerah untuk bertumbuh dan berkembang? Ya, saya pernah mengucap syukur pada Tuhan karena telah memberi saya anugerah untuk bertumbuh dan berkembang. Doanya seperti ini: Tuhan Yesus, terima kasih karena memberikan anugerah kepada saya sehingga saya dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dan Engkau berikan kedua orang tua yang sangat baik dan sangat mengasihi saya. Ketiga, peneguhan. Tubuh, pikiran, dan perasaan kita akan terus bertumbuh dan berkembang, seperti yang dialami Yesus. Tuhan memberi kita karunia untuk bertumbuh dan berkembang, menjadi anak sehat, kuat, dan cerdas. Tetapi, kita harus belajar dan berlatih dengan tekun, taat pada nasihat orang tua dan guru. Karena itu, belajar dan berlatih dengan sepenuh hati. Berdoalah agar Tuhan memberimu berkat untuk menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang refleksi dan aksi. Yang pertama, refleksi. Sudah taatkah saya atau siswa pada orang tua dan guru yang menolongku untuk bertumbuh dan berkembang? Ya, saya sudah taat kepada orang tua dan guru karena saya selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua dan guru saya. Yang kedua, buatlah jadwal belajar di rumah yang akan kamu laksanakan setiap hari agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak cerdas, disiplin, dan bijaksana. Jadwal dibuat untuk setiap minggu. Mintalah orang tuamu dan guru untuk menandatanganinya dan tempelkan jadwal tersebut di dekat meja belajarmu. Penutup. Rangkuman. Setiap orang mengalami pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Tubuh kita akan terus bertambah besar hingga dewasa. Kita harus makan dan istirahat yang cukup agar tubuh bertumbuh sehat dan kuat. Pikiran dan perasaan kita juga berkembang sehingga kemampuan kita terus bertambah. Tetapi kita harus rajin belajar dan berlatih. Semua pelajaran penting untuk mencerdaskan kita. Karena itu, berusahalah untuk pandai dalam setiap pelajaran di sekolah. Tuhan memberi kita kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Bersyukurlah pada Tuhan yang memberimu kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Mintalah pertolongan Tuhan
dan turutilah nasihat orang tua dan para guru. Selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran pertama ini, kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang baik, berilah kami semangat dan ketekunan di saat belajar dan berlatih untuk menjadi anak yang cerdas, kuat, dan bijaksana seperti Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu saya mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Sebelum memulai, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, ajarilah kami untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Berilah kami semangat untuk melakukan yang baik terhadap semua ciptaan-Mu di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya anak-anak, kita ke tahap awal, yaitu pengamatan. Hewan diciptakan oleh Tuhan untuk kita manusia. Hewan dipelihara untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai hiburan atau dimakan. Seperti manusia, hewan piaraan membutuhkan kasih sayang agar dapat tumbuh sehat dan memberi manfaat bagi kita. Kalau disiksa, hewan pun akan merasa sakit dan menderita. Yang kedua, pendalaman. Ceritakan pengalamanmu melihat hewan diperlakukan baik atau buruk. Ketika saya melihat hewan diperlakukan dengan baik, saya merasa sangat bahagia karena saya jatuh cinta akan hewan-hewan yang di sekitar saya. Jika mereka diperlakukan dengan buruk, saya merasa sangat sedih karena saya menganggap mereka adalah keluarga saya sendiri, karena saya dan mereka sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, kalau hewan itu dapat berbicara, apakah yang akan mereka katakan? Mereka akan mengatakan, kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Marilah kita saling mengasihi. Yang ketiga, peneguhan. Perbuatan manusia ada yang baik, tetapi ada juga yang buruk atau jahat. Perbuatan baik akan menimbulkan kegembiraan dan damai sejahtera. Sebaliknya, perbuatan buruk atau jahat akan menimbulkan penderitaan dan kebencian. Kita harus mampu membedakan mana yang baik dan juga yang buruk atau jahat. Yang keempat, penugasan. Perbuatan baik yang akan kulakukan terhadap hewan piaraan. Perbuatan baik seringkali saya lakukan terhadap hewan piaraan. Saya akan mencintai mereka seperti saya mencintai diri saya. Saya akan merawat mereka dengan baik, memberikan mereka makanan, agar mereka tidak kelaparan atau terlantar. Yang kelima, peneguhan. Manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap perbuatan baik akan mendapatkan pujian atau penghargaan. Sebaliknya, perbuatan buruk akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Hukuman bisa serupa hukuman fisik, denda, atau dikucilkan dari masyarakat. Karena itu, berusahalah untuk selalu memilih melakukan yang baik. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan menggali pengalaman kitab suci, nasihat untuk hidup dalam kasih, yaitu dari Roma bab 12 ayat 9 sampai 21. Rasul Paulus memberi nasihat, kasihanilah dengan ikhlas, bencilah yang jahat, dan berpeganglah kepada apa yang baik.
hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga, dan hendaknya kamu saling mendahului, memberi hormat. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Hendaklah kamu berharap kepada Tuhan dengan gembira. Sabarlah di dalam kesusahan dan tekunlah berdoa. Bantulah kebutuhan orang-orang Kristen lain dan sambutlah saudara-saudara seiman yang tidak kamu kenal dengan senang hati di dalam rumahmu. Mintalah kepada Allah supaya Ia memberkati orang-orang yang kejam terhadapmu. Ya, mintalah Allah memberkati mereka. Jangan mengutuk. Ikutilah, bergembiralah dengan orang-orang yang bergembira, dan menangislah dengan mereka yang menangis. Hiduplah rukun satu sama lain. Janganlah bersikap sombong, tetapi sesuaikanlah dirimu dengan orang yang rendah kedudukannya. Jangan menganggap diri lebih pandai daripada yang sebenarnya. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang dari pihakmu. Berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali membalas dendam. Biarlah Allah yang menghukum, sebab di dalam Alkitab tertulis, "Akulah yang membalas, aku yang akan menghukumnya," kata Tuhan. Sebaliknya, kalau musuhmu lapar, berilah ia makan, dan kalau ia haus, berilah ia minum. Karena dengan berbuat demikian, kamu akan membuat dia menjadi malu. Janganlah membiarkan dirimu dikalahkan oleh yang jahat, tetapi hendaklah kamu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, anak-anak, sekarang kita ke pendalaman. Apa sajakah nasihat Rasul Paulus? Nah, di situ nasihat Rasul Paulus, hendaknya kita berbuat kebaikan, bukan berbuat kejahatan. Selanjutnya, ceritakan pengalamanmu berbuat baik untuk menolong teman atau orang lain. Saya mempunyai pengalaman ketika teman saya merasa kesusahan, saya akan memberikan pertolongan kepada mereka. Pernahkah kamu tergoda untuk melakukan perbuatan buruk di sekolah atau di rumah? Tentu saja pernah, karena sering terjadi. Ketika orang-orang membutuhkan pertolongan, saya kadang ragu untuk memberikan pertolongan. Yang selanjutnya, bolehkah kita membalas kejahatan seseorang dengan berbuat jahat juga? Tidak boleh, karena tidak boleh kejahatan dibalas dengan kejahatan. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, selanjutnya, pernahkah kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu? Begini Bu, tentu saja pernah, karena tidak boleh mendendam orang lain. Berikanlah kebaikan kepada mereka, sekalipun kita pernah dijahati. Nah, anak-anak, sekarang kita akan ke peneguhan. Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat. Dengan berbuat baik, kita akan merasa damai, rukun dengan sesama. Sebaliknya, perbuatan jahat membuat orang lain menderita. Perbuatan jahat orang lain hendaknya tidak dibalas dengan berbuat jahat pula, agar tidak menambah permusuhan. Bila kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka ia akan sadar dan berhenti berbuat jahat. Karena itu, kalahkanlah setiap kejahatan dengan perbuatan baikmu. Selanjutnya, refleksi dan aksi. Apakah saya rela berbuat baik pada orang yang berbuat jahat kepadaku?
Tentu saja saya rela, karena tidak boleh berbuat jahat kepada sesama. Saya akan mengikhlaskan apa yang telah mereka perbuat terhadap saya. Selanjutnya, memilih perbuatan baik yang akan dilakukan untuk membuat orang yang sering berbuat jahat terhadapnya bertobat. Selanjutnya, anak-anak, kita sudah di bagian penutup, yaitu rangkuman. Manusia bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Setiap perbuatan baik akan mendapatkan pujian dan penghargaan. Sebaliknya, perbuatan buruk atau jahat mendapat hukuman yang setimpal. Hukuman bisa berupa hukuman fisik, denda, atau dikucilkan dari masyarakat. Karena itu, berusahalah untuk selalu memilih melakukan yang baik. Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat. Rasul Paulus menasehati agar kejahatan seseorang tidak dibalas dengan kejahatan, sebab itu akan menambah permusuhan. Karena itu, kalahkanlah setiap kejahatan dengan perbuatan baikmu. Oke anak-anak, sekarang kita akan memulai doa penutup sebelum mengakhiri mata pelajaran kita. Marilah kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, tuntunlah kami agar mampu membedakan yang baik dan buruk. Jauhkanlah kami dari godaan untuk melakukan kejahatan, dan berilah kami semangat untuk memilih melakukan yang baik terhadap semua ciptaan-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, doa yang tiada sempurna ini kami aturkan ke dalam tangan-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian, terima kasih.